secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis, sehingga PD Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dari ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang ujian, dan kami menyatu dengan rakyat. Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Berbicara persoalan Presiden Joko Widodo, banyak sekali isu miring hari ini bahwa Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam persoalan Pilkada serentak 2024. Sebenarnya isu Mas Kaisang Pangarep diisukan untuk maju di Pilkada di KI Jakarta. Dari situlah banyak isu-isu, opini-opini yang menggiring bahwa Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe dalam urusan Pilkada serentak ini. Kita ketahui semua bahwa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal 3 bulan lagi. Sampai tanggal 20 Oktober, Presiden Jokowi akan resmi untuk turun dari jabatan presiden. Tentu banyak sekali rakyat masih ingin dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita ketahui bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada yang namanya Jawa sentris lagi, melainkan seluruh Indonesia sudah merasakan bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Tentu Presiden Joko Widodo setelah lepas dari jabatan presiden akan kembali lagi ke Solo, seperti yang sudah dikatakan beliau bahwa setelah menjabat sebagai presiden beliau akan kembali ke Solo, kata beliau dalam beberapa tahun yang lalu ketika ditanyakan oleh salah satu media nasional ya. Saya sebagai masyarakat, salah satu rakyatnya Pak Jokowi, saya merasa puas. Saya merasa bangga dan saya bersyukur sekali sudah mempunyai pemimpin seperti Pak Jokowi. Ya, semoga Pak Prabowo Subianto bisa menjalankan tugas amanah dari masyarakat Republik ini dengan baik dan tidak hanya menguntungkan 1 atau 2 orang saja. Semoga Pak Prabowo Subianto juga bisa melihat masyarakat kecil tentunya. Apa yang belum dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo, semoga di era Prabowo Subianto bisa dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak cuplikan video singkat. Pertama, bahwa berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa IKN itu adalah barometer dari sebuah pembangunan yang tidak berorientasi pada Jawa sentris. Hebat kan? Dia orang Solo, orang Jawa, ya, presiden, tapi dengan gagasannya yang luar biasa. Jokowi itu membangun IKN dengan wawasan bukan pembangunan berorientasi pada Jawa sentris. Orang bangga dong. Kita anak-anak Makassar, anak-anak Papua, anak-anak Maluku, anak-anak Buton, iya kan, di Sulawesi, di Kalimantan, bangga ada satu pembangunan ibu kota nasional, ibu kota negara, kemudian keluar dari mulut presiden satu kalimat yang luar biasa. Pembangunan ini adalah isyarat pembangunan tidak lagi berorientasi pada pembangunan Jawa sentris. Saya kasih tahu baik-baik, anggaran pendapatan belanja negara triliun rupiah itu Pak, beredarnya cuma di tanah Jawa, Bapak. Dan di Jakarta pusat terbesar uang itu beredar. Betul. Oke? Hari ini periode Jokowi tidak lagi ditemukan itu. Uang sudah beredar satu Republik Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan ada presiden punya gagasan sedahsyat ini dan dan orang-orang itu ada mengomentari satu perkara yang dia tidak mengerti. Itu saya kok, tapi enak ngomongnya.
IKN itu ada undang-undangnya, ada lokasinya, ada tempatnya, ada organisasinya. Dengan gampang dia orang bercerita tentang pelanggaran undang-undang dan lain-lain. Tapi ya namanya juga alam demokrasi kan, pro dan kontra itu hal yang biasa. Cuma bagi kami-kami anak buah yang mengerti perkara ini tidak biasa. Kemana itu orang sini? Kasih ketemu sama saya. Biar kita jelaskan dengan baik agar dia mengerti, karena dia tidak boleh menyebarkan berita yang menyesatkan publik. Membuat berita yang membohongi rakyat Indonesia. Mantap. Nah, yang kedua nih, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, Presiden akan selesai Oktober nanti. Beliau akan kembali ke Solo. Kembali ke Solo, ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah seperti biasa. Mungkin lagi bikin mebel. Begini. Ini kan namanya juga Presiden 2 periode. Suka tidak suka, ini fakta, bukan saja dalam negeri tapi di luar negeri semua orang menulis, semua orang kagum dan bangga. Mereka bisa berbicara dengan Indonesia dan bertemu dengan Jokowi, kepala negara mana saja di dunia. Pasti mereka bangga dan kagum. Dalam kapasitas itulah, kalau nanti tentu saja negara ya, atas nama negara, mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atau mungkin nanti Presiden Prabowo punya gagasan tentang apa dan bagaimana dengan Presiden Joko Widodo, is okay. Nah, sampai pada posisi ini kita belum bisa mengomentari. Tapi saya 2 kali berjumpa dengan Bapak Jokowi, ya, baik di Bogor maupun di Istana Negara di Jakarta. Dan beliau sendiri pernah mengeluarkan statementnya bahwa beliau akan kembali ke Solo, kembali ke masyarakat, bekerja, aktivitas seperti biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Kecuali nanti kita lihat kalau ada pihak-pihak mana yang perlu mungkin untuk bisa hadir Pak Jokowi dalam statusnya sebagai masyarakat biasa, memberikan pandangan atau apa dan lain-lain, kita belum tahu. Tapi yang pasti gagasan besar yang ada dalam niat dan pikiran Presiden Joko Widodo per hari ini seperti itu. Tentu kalau ditanya pribadi kita punya pendapat, kita mau supaya beliau bisa ada di satu partai yang besar mungkin, menjadi pemimpin kah, menjadi ketua umum kah, atau masih ada waktu, tenaga masih sangat kuat, bisa ngurus partai kah, memimpin partai kah, kita belum tahu. Kemarin kan sempat dibicarakan cukup keras tuh. Beliau sendiri sudah berikan tanggapan juga, apa PDIP sama Golkar dan mana, kita belum tahu. Dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang, apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Untuk DKI siapa cepat belum tentu dapat. Siapa yang melakukan kalkulasi matang, melakukan langkah-langkah konsolidasi, melakukan pergerakan turun ke bawah, itulah yang akan dipercaya rakyat. Mas, kemarin kan sejumlah parpol kan sudah membantah mendengar soal Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta. Nah, untuk PDIP ada mendengar soal itu atau mungkin sama tidak mendengar juga? Kami mendengar dari pers. Kami mendengar dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi dalam pemilu presiden 2024. Tetapi partai ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat karena aspek ideologi, kepemimpinan, pelembagaan, dan kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan hal tersebut tentang kepemimpinan strategis, ideologi, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Sehingga PD Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dari ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang ujian, dan kami menyatu dengan rakyat. Soal khawatirnya Pak Jokowi akan cawe-cawe di Pilkada Jakarta gimana Pak? Siapa yang khawatir? Kalau seandainya Pak Jokowi akan jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri.
bukan orang lain. Nah sehingga di dalam menentukan pemimpin itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Mas, tapi kalau Mas Kaisang maju di Pilkada Jakarta gimana nih Mas? Ya tanya PSI ya. Kami tanya tentang PDI Perjuangan. Menurut ya. Mas itu terlalu cepat nggak sih untuk Mas Kaisang Ya maju tanya di Pilkada? PSI ya. Oke, yang lain. Berarti PDI tidak khawatir kalau Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada ini. Jadi sistem yang kita bangun itu adalah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu diperjuangkan dengan susah payah. Selama Orde Baru, pemimpin lahir dari proses dari atas. Dari mereka yang dekat dengan Orde Baru. Elitis. Maka muncul reformasi dengan pengorbanan termasuk mahasiswa, termasuk PDI, kantor partai sampai diserang. Akhirnya perjuangan panjang itu melahirkan rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpin. Ini hal yang paling substansial di dalam demokrasi, di dalam pemilu. Jangan pernah kebiri hak rakyat. Ya, itu penjelasan dari KSP Ngabalin Muhtar atau Bang Muhtar Ngabalin. Saya bersyukur sampai hari ini karena dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, terlepas dari isu-isu yang dimainkan di media sosial ya, bahwa Presiden mengkhianati aturan dan sebagainya. Saya masih bersyukur sampai hari ini karena banyak sekali program-program Presiden Joko Widodo yang terrealisasikan. Dan itu tidak hanya di Jawa saja, tapi di mana-mana sudah pernah merasakan atau dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini mana ada sih presiden yang pernah mengunjungi seluruh negara Republik Indonesia ini? Saya masih belum menemukan di dalam media, baik itu YouTube atau apa, yang pernah singgah di setiap daerah selain Joko Widodo. Ya barangkali saya salah ya, bisa nanti ditulis di kolom komentar bahwa Presiden belum pernah mengunjungi daerah ini ya. Tapi saya rasa Presiden Joko Widodo sudah mengunjungi seluruh daerah yang ada di Republik ini. Artinya saya sebagai masyarakat, salah satu rakyatnya Pak Jokowi, saya merasa puas, saya merasa bangga, dan saya bersyukur sekali sudah mempunyai pemimpin seperti Pak Jokowi. Ya, meskipun banyak sekali isu-isu miring yang katanya memberatkan rakyat dan sebagainya. Saya rasa itu rakyat, tidak semua rakyat terbebani juga. Kalau dari rakyat kecil, masyarakat kecil misalkan yang ekonominya masih menengah ke bawah, saya rasa yang disalahkan bukan Pak Jokowinya saja ya. Karena Pak Jokowi tidak hanya ngurus satu rakyat saja, tidak hanya ngurus satu kakak saja, dan tidak hanya ngurus satu rumah saja. Tapi Pak Jokowi mengurus seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana ekonomi secara nasional ini masih aman. Ketika ekonomi secara nasional ini aman, maka juga aman pula terhadap masyarakat dan rakyat-rakyatnya dari kelaparan. Maka dari itu banyak sekali hari ini memang terjadi inflasi, terjadi krisis ekonomi. Alhamdulillah di negara ini, di negara Indonesia, meskipun terjadi inflasi, meskipun terjadi krisis ekonomi global, alhamdulillah Indonesia masih bisa keluar dari zona itu. Dan itu berkat dari kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo ya. Semoga Pak Prabowo Subianto bisa menjalankan tugas amanah dari masyarakat Republik ini dengan baik,
dan tidak hanya menguntungkan satu atau dua orang saja. Semoga Pak Prabowo Subianto juga bisa melihat masyarakat kecil tentunya. Apa yang belum dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo, semoga di era Prabowo Subianto bisa dilakukan. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin dari saya. Silakan tulis komentar kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tetap salam santuy, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.